Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi asra ila akhirih. Kalimat tasbih untuk ta'ajjub. Orang itu kalau takjub, kagum terhadap kedahsyatan, kehebatan, ya suruh mengucapkan subhanallah, subhanallah. Kalimat ta'ajjub, kata yang digunakan untuk menyatakan kekaguman. Sunnahnya gitu, subhanallah. Lihat gunung yang besar, yang tampak gagah, pemandangan yang indah, ngucapnya subhanallah. Kalau lihat pria yang ganteng, ngucapnya masya Allah. Beda kasus. Kalau pria yang ganteng jangan subhanallah, subhanallah, salah tempat ini. Kalau pria yang ganteng, masya Allah. Maksudnya biar gak kena ain, biar gak kena penyakit ain mata. Coro jani pun biar gak sawanen, biar tidak kena dampak negatif dari pujian. Maka disuruh ngucap masya Allah. Pria yang ganteng, anak lucu, ya, wanita cantik jangan dibahas. Ya, anak lucu, mobil yang kelihatan unik, ya, baju yang bagus, ya, ucapnya masya Allah. Tapi kalau pemandangan yang menakjubkan atau ada sesuatu yang kita kagum karena kedahsyatannya, maka kita ucapkan subhanallah, subhanallah. Ayat ini mengawali dengan kalimat tasbih subhanallah, dan yang tasbih siapa? Bukan Nabi Muhammad SAW, bukan malaikat Jibril alaihi salam, tapi yang tasbih yang menciptakan, yang tasbih yang maha menciptakan, yang tasbih yang membuat, yang tasbih yang memperjalankan, Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh saya ngasih contoh? Boleh. Ibu-ibu masak. Ibu-ibu masak. Pernah Bu masak, Bu? Bu, sekarang masih sering masak atau pakai jari jemari? Paham pakai jari jemari? Apa? Nah itu, pakai online ya, order online. Pakai jari jemari. Ibu pakai jari jemari atau masak sendiri? Ya betul. Kapan Bu? Ya pas masak. Kalau pas bikin online ya online. Ibu kalau masak kemudian masakannya enak, terus ibu puas dengan masakan ibu, ya mesti kan ngomong, wah enak pol. Kalau orang lain yang muji itu wajar ya Bu ya, enak pol, orang lain yang muji wajar. Lah kalau yang muji ibu sendiri sedangkan ibu ahli masak. Ibu pakar masak, juara internasional nomor setengah. Ngungkuli satu ya. Lebih kecil dari satu, hampir nol, hampir gak ada berarti ya. Pokoknya paling top, sak donya, paling top ahli masak dalam dunia jin maupun manusia. Lo keren nih. Pernah mungkin ikut lomba masak di kalangan jin ya ibu-ibu kan? Ahli masak. Terus ibu masak, saat ibu mencicipi, ibu kenaan, wah kok enak pol. Saya yang gak ahli masak akan mengatakan ini enak banget ini enak banget ini. Oh yang masak saja terkagum-kagum dengan masakannya sendiri, sementara dia ahli masak. Kalau sekarang ada soal matematika, anak SD ngomong angel, wajar, betul. Tapi kalau profesor di bidang matematika, juara matematika internasional, kemudian ngomong soal ini sulit, berarti sulit atau sangat sulit? Sangat sulit. Nah sekarang kalau yang menciptakan, yang memperjalankan, ini yang menjalankan Nabi, ya, yang ngurus perjalanan Nabi Muhammad SAW, yang membawa Nabi pergi sampai ketemu Allah Ta'ala, itu Allah. Lah Allahnya sendiri ngomong subhana, maha suci Allah, alias Allahnya kagum terhadap dirinya sendiri. Luar biasa, ini luar biasa. Nah kalau Allah bilang luar biasa, berarti luar biasa atau sangat luar biasa?
Wes pokoknya nggak bisa dibayangkan, betul. Nah, lah kalau kita menganggap Isra Mi'raj biasa-biasa berarti yang sakit siapa ini? Kita ini waras atau enggak waras? Bertahun-tahun ada Isra Mi'raj, diingatkan Isra Mi'raj, nganggapnya cuma perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis ketemu Allah, dapat sholat, selesai, bubar. Enggak ada bekasnya. Enggak ada bekasnya. Hati enggak kagum. Muslim enggak kagum dengan perjalanan nabinya. Aneh atau enggak aneh? Tapi dengar berita ada orang sampai ke bulan, gumun. Dengar berita pesawat mau sampai ke planet Mars, gumun. Lihat di YouTube ada berita drone, taksi, gumun. Ya, heran ada taksi bentuknya drone. Lihat lagi berita ada orang buat bajunya dari film dijual harga 6 miliar, bisa mabur pakai baju tersebut. Kagum, gumun. Dibilang nabinya nembus langit, balik ke bumi, waktunya itu cuma sekejap mata, biasa-biasa saja. Allahnya kagum, awakmu orang gumun, waras apa gendeng awakmu. Kita ini masuk normal atau gila sebetulnya ini. Sampai Allahnya ngumumkan, aku ini kagum, maksudnya kamu harus lebih kagum. Aku ini kagum, kok kamu dingin-dingin saja. Berarti keimanan kita ini tipis, tipisnya luar biasa. Makanya ayat ini kalau mau paham harus paham depannya dulu. Kalau depannya nggak paham, nggak mungkin bakal paham sampai ujungnya nggak bakal paham. Makanya sholatnya ya biasa-biasa saja. Kenapa biasa-biasa saja? Lah nggak paham kok prosesnya dapat sholat juga nggak paham. Makanya ini penting untuk dibahas. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Boleh diminum? Monggo diunjuk. Ya nggak usah ngomong kalau habis. Alhamdulillah. Baiklah, lanjutkan. Subhanalladzi. Siapa ini yang harus dikagumi? Buraq? Bukan. Malaikat Jibril? Bukan. Siapa yang harus kamu kagumi? Subhanalladzi asra, yang sudah memperjalankan hambanya pada sebagian kecil dari waktu malam. Kagumlah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah anehnya kita ini diceritakan surga yang enggak gumun. Pernah diceritakan surga yang gumun? Dianggap seperti belum ada dan tidak ada. Enggak tertarik. Tapi aneh. Ada orang cerita, oh itu ada mall baru dibangun. Tingginya mallnya itu 200 meter. 200 meter tingginya. Lebarnya 10 kilo. Loh ya toh. Baru diomongin gini aja udah. Imajinasinya kemana? Kemana-mana, betul? Masya Allah. Dan di situ manusia yang masuk mal tidak boleh jalan. Cukup nempelkan kaki, lantainya jalan sendiri. Mulai gumun, mal model piye gitu. Seperti apa itu? Dan di sana tidak ada pembayaran pakai uang. Ya, semuanya begitu masuk cuman masuk ke nomor rekening. Nanti kedebit dengan sendirinya. Wah, keren habis. Tadi nak radio duit kayak iso mlebu. Ya, imajinasinya langsung terbangun, macam-macam. Itu diceritakan mall dan langsung pengen. Jadinya kapan? Betul atau betul? Pengen masuk. Betul. Dikasih tahu ada tol, pengen masuk, pengen tahu jadinya kapan. Betul. Dikasih tahu surga itu kamu baru ngebatin langsung muncul. Keren Pol. Pengen masuk. Nanti dulu. Mesti mikir, iya pengen Beb, tapi nanti aja. Jangan cepet-cepet. Betul. Nanti saja, jangan cepet. Ada yang mau cepet-cepet? Enggak ada yang mau cepet.
Kemudian dikasih tahu, nih buat laki-laki nih, laki-laki, mas-mas, bapak-bapak, kakek-kakek, mau ndak dapat bidadari? Ayang banter, mau ndak? Ojo gaya, gelem apa ora? Yang nawari bukan saya, yang nawari Gusti Allah. Nok di atas ibu-ibu protes, kurang ajar. Loh, yang nawari ini Allah Ta'ala. Mau ndak kalian dapat bidadari? Mau ndak? Tundukkan pandanganmu. Mangel. Sayangi istrimu. Rodok mikir. Beri nafkah yang baik keluargamu. Saya abot. Ya. Bangun tahajud. Kurang tertarik. Gak entuk bidadari gak apa-apa, Beb. Gak dapat bidadari gak apa-apa. Yang penting masuk surga. Padahal diceritakan bidadari surga itu bajunya ini kalau kancingnya satu copot, jatuh ke alam dunia, matahari tutup. Srengenge iki peteng itu, kalah padang. Tutup, dah nggak kanggu itu. Matahari nggak terpakai. Kenapa? Ini kancingnya bidadari itu padangnya mengalahkan yang namanya matahari. Itu baru kancingnya loh, apalagi orangnya. Loh, kalau saya pengen, jenengan nggak pengen nggak apa-apa. Allah yang nawari, Allah yang nawari. Mala ain ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu nggak dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah terlintas dalam benak manusia. Kalau terlintas dalam benak manusia, nanti orang-orang yang punya ahli imajinasi bisa mewujudkan dalam imajinasinya bentuk bangunan yang paling hebat. Film Avatar itu menggambarkan keindahan gunung, keindahan hutan, keindahan tumbuhan yang hebat. Imajinasi manusia dengan komputer, imajinasi warnanya bisa. Surga bukan itu. Orang tahu menungso mikir, gak pernah. Sesuatu yang fresh new, gak pernah ada dalam gambaran manusia. Tapi kita gak gumun, kita biasa-biasa saja. Diceritakan surga itu ada, tapi seperti tidak ada. Nah, ini harus didandani. Makanya syarat untuk mendapatkan rahasia Isra dan Mi'raj harus ta'zim dulu kepada yang mengisra dan mi'rajkan. Ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Latih diri dengan dipaksakan dirinya. Isra Mi'raj itu agung, Isra Mi'raj itu luar biasa, Isra Mi'raj is the best, Isra Mi'raj is macam-macam. Ya, diagungkan Isra Mi'raj. Jangan kemudian mengatakan buat apa peringatan Isra Mi'raj? Ngapain peringatan Isra Mi'raj? Atau membatasi Isra Mi'raj hanya sholat, hanya sholat. Sholat itu ujungnya, itu hasil paling atas adalah sholat. Di bawahnya banyak karunia. Dan untuk mendapatkan yang atas itu harus lewat bawah dulu. Harus lewat bawah. Nah, insya Allah ini akan saya bahas 30 menit ke depan. Iya, saya baru ngomong 15 menit. Iya, 15 menit. Bu, boleh nanya, seandainya ibu dikasih kendaraan yang ibu cuman ngebatin terus sampai, ibu mau kemana? Kesuwen jawabnya. Kalau saya ditanya, Habib mau kemana? Langsung Madinah. Ngapain? Sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah itu mau kemana lagi? Ya Mekah, umroh. Tekan. Terus kemana lagi? Balik. Ngapain? Ngajar di Raudhah. Oh iya. Habib diundang ceramah, berangkatnya pas mau ceramah, last minute. Panitia udah ngomong, Habib Novel diharap naik ke panggung, langsung tekan. Setelah itu ngapain, Beb? Balik Solo. Kalau saya punya kendaraan itu, saya akan begitu. Kalau kalian? Orang tahu mikir.
Nggak pernah mikir. Nah, ini teknologi yang ada dalam Al-Quran ini teknologi langit. Teknologi langit. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya di sini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha agung, maha suci itu dalam arti maha agung. Karena itu kalimat ta'ajub. Maha suci Allah. Dalam arti apa? Allah maha hebat, Allah maha luar biasa. Karena Allah maha suci dari kekurangan. Maha suci dari kelemahan. Allah maha hebat, Allah maha luar biasa. Kenapa dikatakan seperti itu? Dalam sebagian kecil dari waktu malam. Waktu malam itu mulai maghrib sampai matahari terbit. Ya, sampai matahari terbit. Sebelum matahari terbit, ya itu masih malam. Begitu matahari terbit namanya udah pagi. Tapi kalau waktu malam yang seperti itu bisa jadi 12 jam 10 jam. Ya, bisa jadi 12 jam, bisa jadi 10 jam. Nah, kalau perjalanannya itu 10 jam, 12 jam itu lama. 10 jam, 12 jam itulah lama. Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah memperjalankan hambanya pada waktu malam laila, tapi cuman sebagian kecil dari waktu malam tersebut, bukan seluruh waktu malam. Berapa lama itu? Hadis menjelaskan tempat duduk Nabi Muhammad SAW waktu Nabi balik masih hangat. Berarti Nabi perjalanannya detikan, mungkin nggak sampai 1 detik. Berarti sangat cepat. Menariknya di sini, waktunya sangat cepat, tapi kok ceritanya panjang ya? Mampir di Madinah, parkir, sholat. Betul. Jalan ketemu lihat musafir yang mau balik ke Mekah, betul kan? Kemudian mampir di makamnya Nabi Musa alaihissalam. Mampir ke Bukit Tur Sina. Mampir ke Bethlehem tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Itu yang diceritakan loh ya, yang diceritakan. Terus mampir di Masjidil Aqsa. Parkir dulu, semua pakai parkir ya. Buruknya itu diparkir ya. Ditaruh di tempatnya, ditaleni gitu kan, pelanannya ditaruh, diparkirkan. Itu semua kan butuh waktu. Kemudian masuk, disambut semua anbiya wal mursalin, nabi dan rasul, ruhnya, bukan jasad, ruhnya. Kenapa? Karena anbiya wal mursalin yang sudah meninggal, yang masih hidup. Kenapa Habib bilang yang masih hidup? Karena Nabi Isa masih hidup, belum meninggal. Karena dalam riwayat Nabi Khidir alaihi salam juga masih hidup. Jadi saat Isra sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa yang masih hidup. Bertemu dengan Nabi Khidir yang masih hidup. Yang meninggal dengan rohnya. Kumpul semuanya. Jumlahnya, wah banyak. Yang wajib kita ketahui hanya 25. Bahkan ada menyebutkan ada 120.000 itu Nabi. Berarti banyak atau sedikit? Banyak. Kira-kira untuk jalan sampai ke tempat sholat butuh waktu enggak? Butuh. Sholatnya, apa sholatnya gini? Nah, khusyuk. Sholatnya khusyuk. Setelah itu pamitan dengan anbiya wal mursalin, naik ke langit pertama dan seterusnya sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ada waktunya enggak? Ada. Nah, kok waktunya cuma segitu? Terus cara menjelaskannya gimana? Sorry bro, teknologinya teknologi langit. Otakmu gak kuat. Oh coba pikir, jeblok. Gak kuat. Pahami keterbatasanmu, makanya Allah ngajarin kamu dari awal gitu. Subhanallah. Gak iso. Isra Mi'raj, subhanallah sudah. Ilmumu gak cukup. Jebol. Mati gak ketemu jawabannya. Udah, subhanallah. Mansur tasbih, subhanallah. Nah kok bisa itu? Waktunya sedikit, aksinya banyak. Waktunya sedikit, hasilnya banyak. Itulah barakatul waqt. Itu yang disebut berkah waktu. Berkah waktu. Waktunya sedikit, aksinya banyak, hasilnya banyak.
Sekarang saya mau nanya kepada diri saya dan hadirin semuanya. Dari mulai lahir sampai sekarang umur kita sudah berapa? Sesuai umur masing-masing. Terhitung banyak toh? Iya. Waktunya banyak, aksinya mulai mikir. Hasilnya mau cari duit, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, akhir bulan saldo tetap minus. Kalau enggak minus plus titik. Ya, plus sedikit. Kalau enggak ya draw. Bakbu nol, ya. Berangkat pagi pulang malam, enggak sore lagi loh, berangkat pagi pulang malam. Aksinya dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Hasilnya cuman buat bayar kontrak. Berarti waktunya berkah atau kurang berkah? Kurang, bukan tidak ya. Kurang berkah. Simbah-simbah tempo dulu, Masya Allah. Berangkat ke pasar jam 10, pulang jam 2. Pulang jam 2. Bisa makan siang di rumah, bisa asar di masjid, bisa pengajian sore, bisa iktikaf maghrib sampai isya, ba'dal isya kemudian ketemu tonggo sebentar sambil minum kopi di buknya itu ya, di cakroknya, minum kopi kacang, sekitar jam 9, jam 10 tidur, jam 2 malam bangun, ibadah tirakat, ya, rumahnya besar, sawahnya luas. Berkah enggak umurnya? Anaknya banyak. Berkah enggak nikahnya? Awakmu nikah rabi anak ya loro wae ngono ya. Halo. Hey. Kok mandang saya enggak enak kenapa? Lu jangan melanggar program pemerintah. Program pemerintah 2 anak cukup buat yang cukup. Kalau yang enggak cukup pemerintah mengizinkan nambah anak. Boleh ya. Tapi ketentuan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, hanya Allah yang bisa ngasih anak, nggak ada yang bisa mencegah dan tidak ada yang bisa memberi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, waktunya berkah enggak Bu? Ibu dari tadi pagi sampai sekarang sudah masak berapa porsi? Enggak tahu ya Bu ya, masing-masing kan. Masakan ibu dimakan siapa? Banyak yang enggak jawab. Banyak yang enggak jawab. Bapak-bapak saya mau nanya, waktu jenengan yang jenengan anggap paling berkah dari mulai pagi sampai sekarang yang mana? Saat ini. Saat ini. Alhamdulillah. Iya. Nah ini berkahnya waktu, kalau waktunya sedikit tapi aksinya banyak. Dan itulah yang Allah berikan hadiah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Berkat Kanjeng Nabi dikasih Isra, Mi'raj, waktu sedikit, aksi banyak, hasil banyak. Ya, maka umatnya pun dapat hadiah. Amalnya sedikit, umurnya sedikit, pahalanya mengalahkan nabi-nabi yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu. Masa ada kerjanya 1, bayarannya 10 kali lipat? Kan enggak ada. Enggak ada toh? Yang dulu itu kerjanya gini loh. Kalau dibuat omongan gitu mungkin enggak masuk ya. Saya kasih omongan bab duit. Insya Allah masuk semua ini. Bapak-bapak saya mau nanya, jenengan kerja di pabrik, 1 bulan digaji 2 juta atau 1,5 juta, wajar atau enggak wajar? Wajar, UMR ya, UMR segitu, 1,5 lah. Nah di pabrik yang sama, jenengan kerja 1 bulan digaji 100 kali lipat. Saya mau nanya, ini yang beres jenengan atau juragannya yang lomo? Juragannya yang dermawan, betul? Ya. Nanya, jenengan nanya, kenapa saya digaji 100 kali lipat sementara dia gajinya sama?
Dia tetap 1 kali, gaji penuh 1 kali. Kenapa saya 100 kali lipat? Kenapa saya 200 kali lipat? Juragan jenengan jawab, karena kamu kerabatnya Habib Novel. Saya cinta sama Habib Novel. Waduh, ana juragan kaya ngono awakmu tak anggap dulur kabeh. Tak akoni itu dulur saya gitu ya. Jadi bukan gara-gara kerjamu, bukan gara-gara kerjanya dia, kerjamu dan kerja dia sama, kerjanya sama, dikasih hasil yang berlipat-lipat gara-gara kamu kerabat saya, kerabat Habib Novel. Ini cuma contoh ya. Lah kita ini sebetulnya amalnya sama umat terdahulu ya podo. Umat terdahulu sholat kita ya sholat, umat terdahulu berzikir kita ya berzikir, umat terdahulu puasa kita ya puasa, umat terdahulu berjihad kita ya berjihad. Umat terdahulu jujur dalam dagang, kita juga jujur dalam dagang. Cuman bedanya karena Allah sangat cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita ini karena umatnya Nabi Muhammad SAW, kitanya sama Allah digerujuk ganjaran. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ngono kok ora tresno mbek dumateng Kanjeng Nabi lah, kurang ajar. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Nah, Rasulullah umatnya dikasih keistimewaan itu, umurnya titik, umurnya sedikit, tapi barokah. Di antaranya nanti Ramadan, ada Lailatul Qadar, itu cuman di antaranya. Nanti ada malam nisfu Sya'ban. Ya, kemudian di bulan Rajab ini ada Allahumma barik lana fi Rajab. Berarti di setiap detik bulan Rajab ada keberkahan yang luar biasa. Karena Rasul bilang fi Rajab. Namanya Rajab itu dari awal bulan sampai akhir bulan. Di situ ada barokah, ada barokah yang luar biasa. Walaupun umurnya 60 tahun, umurnya 40 tahun, umurnya 50 tahun, umurnya 30 tahun, umatnya Rasulullah SAW umurnya pendek-pendek. Tapi ternyata pangkatnya mengalahkan yang umurnya ribuan tahun. Sampai di sini paham? Dah lewat. Ini kalau dijelaskan semua rampungnya subuh. Ya rampungnya subuh. Memang nggak apa-apa buat jenengan, tapi apa-apa buat saya. Jenengan ngantuk tinggal tidur, saya ngantuk harus ngomong terus. Ya lanjut ya. Itu pertama. Waktunya sedikit, hasilnya banyak. Itu namanya barokah. Habib, ada enggak contoh yang gampang? Ada dan sering saya jelaskan, mimpi. Orang tidur itu di alam mimpi bisa amalnya banyak. Saya tadi malam mimpi, Bib, tidur 5 menit kok mimpi sholat 50.000 rakaat ya, Bib. Wah keren, ngimpi. Ya ngimpi. Di alam mimpi bisa, di alam nyata kenapa enggak bisa? Belum dapat berkahnya. Nanti kalau dapat barokahnya itu bisa dilakukan di alamnya. Di alam nyata bisa kalau dapat barokah. Waktu itu bisa dimasukin dan molor. Jadi dowo bisa. Yang sudah dapat barokah.